Manusia, evolusi otak, dan jebakan ego, mengapa kita sebenarnya makhluk yang biasa saja? Pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario kartun di dunia nyata, seekor babi atau anjing memakai baju tertutup, mencuci tangan sebelum makan, melakukan ritual agama, dan menggonggong dengan sopan di ruang pengadilan? Mengapa hewan tidak bisa melakukan hal-hal tersebut? Jawabannya sederhana, mereka tidak memiliki perangkat keras yang disebut otak manusia. Secara taksonomi biologi, manusia adalah hewan. Kita bernapas, makan, tidur, dan memiliki insting dasar yang sama dengan mamalia lainnya. Namun, ada satu hal yang memisahkan kita dari kerajaan hewan, kemampuan kita untuk menciptakan dan tunduk pada aturan yang tidak kasat mata, seperti agama, hukum, dan moralitas. Manusia adalah makhluk yang memiliki sayap akal seperti malaikat, dan hawa nafsu seperti hewan. Jika akalnya mengalahkan nafsunya, ia lebih mulia dari malaikat. Jika nafsunya mengalahkan akalnya, ia lebih hina dari hewan. Ibnu Sina, Avicenna, filsuf dan ilmuwan. 1. Perangkat keras yang membedakan kita. Agama dan hukum pada dasarnya adalah sistem operasi yang mengendalikan insting liar kehewanan kita. Namun, sistem operasi ini tidak bisa diinstal pada hewan karena perangkat kerasnya berbeda. Manusia memiliki neokorteks yang sangat tebal, bagian otak yang memungkinkan kita berpikir abstrak, membayangkan masa depan, dan merenungkan eksistensi Tuhan. Kita juga dilengkapi dengan prefrontal cortex, manajer di dalam otak yang bertugas menahan impuls dan nafsu. Saat seekor harimau lapar, instingnya menyuruhnya langsung menerkam. Saat manusia berpuasa, prefrontal korteksnya menekan rasa lapar itu demi ketaatan pada aturan abstrak. 2. Evolusi, tumbuh cerdas karena terpaksa. Banyak yang mengira manusia purba berevolusi menjadi cerdas karena memang itu takdirnya. Sains membuktikan sebaliknya, kecerdasan adalah hasil dari penderitaan dan tekanan. Jutaan tahun lalu, perubahan iklim memaksa leluhur kita keluar dari hutan yang nyaman menuju sabana yang ganas. Lingkungan yang keras memaksa mereka berdiri tegak, menggunakan alat, dan menemukan api. Penemuan api memungkinkan leluhur kita memasak makanan, memberikan ledakan kalori yang tidak lagi habis untuk sistem pencernaan, melainkan dialihkan untuk menumbuhkan otak yang besar. Kita adalah produk dari tekanan dan penderitaan. Bukan spesies yang paling kuat yang akan bertahan hidup, bukan juga yang paling cerdas, melainkan yang paling responsif terhadap perubahan. Charles Darwin. 3. Evolusi kognitif, perang melawan rasa malas. Meski secara fisik tubuh manusia modern tidak lagi berevolusi secara drastis, evolusi kognitif terus terjadi di dalam diri setiap individu setiap harinya. Ilmu neurosains menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk mengubah struktur fisiknya berdasarkan kebiasaan kita. Siapa yang lebih pintar, manusia yang rajin berpikir atau yang pemalas? Secara biologis, manusia yang secara sadar melawan rasa malas dan menahan hawa nafsunya sedang menebalkan prefrontal korteksnya. Sebaliknya, manusia yang terus menuruti nafsunya, malas berpikir, hanya memikirkan perut dan syahwat, membiarkan fungsi logikanya menyusut kembali menjadi insting dasar. Al-Quran menjelaskan fenomena biologis ini dengan sangat gamblang sejak ribuan tahun lalu. Kitab suci dengan tegas menyamakan manusia yang enggan menggunakan otaknya dengan binatang ternak. Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, akal, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Q.S. Alakrov, 179. 4. Jebakan narsisisme spiritual. Disinilah letak ironi terbesar peradaban umat manusia. Teks-teks suci seperti Al-Quran diturunkan untuk merangsang akal, afala tatafakarun, tidakkah kamu berpikir? Tujuannya jelas, untuk menundukkan ego.
Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya. Banyak orang membaca teks agama, lalu menggunakannya sebagai alasan untuk merasa paling penting, paling suci, dan paling mulia. Ego mereka tidak mati, ia hanya berganti pakaian dengan jubah spiritual. Kesombongan ini menutup mata mereka dari nalar kritis dan pemahaman yang objektif. Penyakit yang paling sulit disembuhkan adalah kesombongan. Kesombongan menghalangi masuknya cahaya kebenaran ke dalam hati. Imam Al-Ghazali. Kesimpulan, kita sebenarnya biasa saja. Langkah paling jitu untuk membedah ego ini adalah dengan menyadari satu fakta absolut, secara material, manusia ini sebenarnya makhluk yang biasa saja. Kita hanya terdiri dari unsur-unsur bumi. Al-Quran berkali-kali menamparkan kesombongan manusia dengan mengingatkan asal-usul biologis kita yang tidak ada bedanya dengan tanah yang diinjak. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Qs As-Sajdah 7-8. Kemuliaan manusia bukanlah hak istimewa yang didapat secara otomatis sejak lahir, melainkan sebuah potensi. Kita sama hinanya dengan materi bumi, sampai kita memutuskan untuk menggunakan akal kita, berpikir keras memecahkan masalah kehidupan, dan menekan ego kehewanan kita. Ketika seseorang melepaskan beban perasaan, paling penting, dan menyadari betapa kecilnya ia di hadapan alam semesta, disitulah pikirannya terbuka. Di titik nol itulah, manusia menjadi benar-benar manusia.